Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Hera dalam pembelajaran daring budaya alam Minangkabau, khususnya untuk Ananda yang duduk di kelas 5 SD atau MI. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Mudah-mudahan Ananda semua tetap diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan untuk mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Amin. Judul materi kita pada hari ini masih seputar peninggalan sejarah di Minangkabau. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu tentang Prasasti Kubu Rajo 1 dan Prasasti Kubu Rajo 2. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman dahulu, nenek moyang orang Minangkabau mempergunakan batu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Zaman ini disebut dengan zaman batu. Seperti yang telah kita pelajari, bahwa pada zaman batu ini, nenek moyang orang Minangkabau mempergunakan batu sebagai alat-alat keperluan hidup mereka. Mereka juga mempergunakan batu untuk menyembah roh nenek moyang yang telah mendahului mereka. Bukan sampai di situ saja, bahkan nenek moyang orang Minangkabau juga mempergunakan batu sebagai alat komunikasi. Mereka mempergunakan batu untuk menuliskan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang materi kita hari ini, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi topik pembahasan kita. Apa yang dimaksud dengan prasasti Kubu Rajo tersebut? Pada judul Prasasti Kubu Rajo ini dapat kita pisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu prasasti dan yang kedua adalah Kubu Rajo. Baiklah, yang pertama mengenai prasasti. Kata prasasti berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pujian yang kemudian dianggap sebagai piagam, sertifikat atau tulisan. Yang tulisan-tulisan tersebut ditulis di atas batu. Dapat disimpulkan bahwa prasasti adalah peninggalan sejarah berupa tulisan yang ditulis di atas batu atau logam yang dipergunakan oleh nenek moyang sebagai alat komunikasi. Dalam bahasa Minang, prasasti ini terkenal dengan sebutan batu basure. Apa saja yang ditulis nenek moyang di atas batu tersebut? Nenek moyang menuliskan waktu, tempat, dan untaian kalimat berupa peristiwa yang terjadi pada masa itu. Untaian-untaian kalimat tersebut ditulis dengan tulisan Sanskerta. Kemudian Kubu Rajo. Apa itu Kubu Rajo? Sebagian pakar atau ahli sejarah Minangkabau berpendapat bahwa kubu itu berasal dari kata Kubua Rajo, yang artinya kuburan rajo. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa kubu artinya benteng. Jadi Kubu Rajo artinya benteng pertahanan rajo. Kubu Rajo dibuat pada masa pemerintahan Raja Adityawarma. Ditulis dengan huruf Jawa kuno dan bahasa Sanskerta yang terdiri dari 16 baris yang terletak di jorong Kubu Rajo dekat kota Batu Sangkar. Prasasti Kubu Rajo ini terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah Prasasti Kubu Rajo 1 dan Prasasti Kubu Rajo 2. Yang pertama yaitu Prasasti Kubu Rajo 1. Pada Prasasti Kubu Rajo ini tertulis tahun pembuatannya yaitu pada tahun 1349
yang berisikan tentang Aditya Warman yang disebutkan sebagai Kenaka Medinendra. Maksudnya adalah Aditya Warman sebagai Raja Negeri Emas. Dan yang dimaksud dengan Negeri Emas di sini adalah Raja Pulau Sumatera. Sedangkan Prasasti Kubu Raja II berisikan tentang pernyataan puji-pujian kepada Raja Aditya Warman. Nah, di antara Prasasti Kubu Raja 1 dan 2 ini sangat susah sekali membedakannya, karena prasasti Kubu Raja itu sama-sama tulisan yang ditulis di atas batu. Namun demikian, perbedaan antara prasasti Kubu Raja 1 dan 2 terletak pada isinya. Prasasti Kubu Raja 1 menceritakan Aditya Warman sebagai raja dari Negeri Emas. Sedangkan prasasti Kubu Raja 2 berisikan tentang puji-pujian terhadap Raja Aditya Warman. Kemudian, di mana letak Prasasti Kubu Raja 1 dan 2 ini? Nah, Prasasti Kubu Raja 1 dan 2 ini terletak di Jorong Kubu Raja yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ayo, Ananda pasti penasaran bukan? Ananda pasti ingin melihat secara langsung seperti apa prasasti Kubu Raja 1 dan 2 ini. Nah, jika masa pandemi COVID-19 ini sudah berlalu, Ananda semua bisa berkunjung ke cagar budaya yang terletak di Jorong Kubu Raja ini, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tetap semangat, rajin belajar, dan selalu patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari penularan virus corona ini. Nah, Ananda semua, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Di akhir pembahasan, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.